Om Swastiastu. Hari ini saya akan melakukan praobservasi kelas bersama rekan saya, Ibu Sri Indrayani Mertadewi, wali kelas 4B di SD Negeri 2 Penatih. Selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi Bu Dia. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya ingin melakukan praobservasi kelas sebelum Bu Komang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan Bu Komang sampaikan seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang nanti saya sampaikan, yang pertama, dengan mengamati video pada slide PowerPoint, murid mampu menjelaskan sistem kegiatan yang ada di pasar. Terus yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPN, murid mampu memahami kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Baiklah. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran Ibu seperti nanti? Untuk area pengembangannya yang hendak dicapai, yang pertama keaktifan murid, terus yang kedua pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan modul ajar, dan yang ketiga pengelolaan kelas. Baiklah. Bagaimana dengan strategi yang Bu Sri Indrayani persiapkan untuk pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan? Untuk strategi yang akan dipersiapkan nanti ya berupa metode diskusi dan presentasi, terus menyimpulkan murid secara heterogen, terus dan menggunakan media visual dan audiovisual. Itulah nanti strateginya. Ya, baiklah Bu Komang, terima kasih atas praobservasi kelas yang saya lakukan ini. Nanti kita berjumpa di observasi kelas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
kedua ada saling menghargai. Dan yang ketiga ada semangat belajar. Terus yang keempat ada sopan santun. Terus yang kelima ada jika bertanya tunduk tangan. Dan yang terakhir adalah disiplin. Ya, itu kesepakatan kelas dalam proses nanti pembelajarannya. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok sesuai kebutuhan gaya belajar anak-anak, ya. Di sini kelompok apa namanya? Audi. Turi yang di sana? Apa? Ini statistik dan terakhir visual. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian butuhkan dalam hidup? Angkat tangannya dulu, Ibu tunjuk, baru jawab. Kelompok dulu, Nova? Makan. Kelompok sini, Fani? Baju. Terus yang di sini? Arya? Minum. Nah, itu beberapa kebutuhan yang kalian perlukan dalam hidup. Ya. Lihat ke layar, perhatikan videonya baik-baik. Ya, kakak perhatikan. Apa sih uang itu? Uang adalah alat tukar barang antara barang yang satu dengan yang lainnya, atau juga sebagai alat jual beli. Awal mula terciptanya uang di Indonesia yaitu pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia ini didirikan pada 5 Juni 1946 dan menempati kantor The Javace Bank di Yogyakarta. Dan pada tanggal 3 Oktober 1946, mata uang rupiah pertama kali dikeluarkan. Nah, sekarang tadi kalian kan sudah melihat videonya, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Setelah tadi menonton video, coba kemukakan pendapat kalian tentang video tersebut. Ya, angkat tangannya itu tunjuk, baru jawabannya. Ayo, siapa bisa tadi apa videonya? Naura? Tentang uang, apa lagi? Minta? Sejarah uang lagi? Natara? Transaksi jual beli, ya. Bagus, berarti kalian benar-benar memperhatikan video yang tadi, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut untuk merilekskan badan kita, pikiran kita SPG terlebih dahulu. Ya, perhatikan, Ibu akan pimpin yang sesuai dengan kemarin yang Ibu ajarkan, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, bagus. Tepuk tangan, kan? Dan sekarang kita akan bagi tugas, ya, sesuai kelompoknya. Ada kelompok visual, mana kelompok visual? Kelompok visual mendapatkan tugas memasangkan gambar uang. Nanti Ibu akan bagikan lembaran kertas. Habis itu kalian tempel uangnya. Nanti nilai uangnya berapa? Ya. Terus untuk kelompok kinesete mencoba melakukan kegiatan jual beli nanti itu, ya. Ketika dilaksanakan di lapangan.
Untuk kelompok auditori menulis tentang sejarah uang. Nah, nanti gua akan berikan artikel, kalian baca, nanti baru dikasih tugas lagi ya. Ibu sekarang saya bagikan tugasnya dulu. Ini untuk kelompok visual. Itu keluar yang kelompok silakan keluar. Ya. Baru bisa bikin menulis artikelnya. Kalau udah selesai baca, langsung bikin artikelnya. Untuk kelompok siswa langsung saja ya, kita tempel dulu nalirnya. Lagi, dipakai. Nah. Kasih idenya temannya itu, Adi. Tempel kasih, yang ini tempel. Mana aja boleh sini juga. Tanda panah, berapa nilainya? Ya, ini ada nilai uang. Yang ini uang berapa? Seribuan. Terus ini? Ribuan, 2000-an, 20.000, 10. Nah, ini perhatikan ya, ini nilai mata uang ya, kalian pakai setiap hari untuk berbelanja ya. Yang ini berapa nilainya? 100, 100 apa? 100.000. Yang ini? 50.000, Yang ini? 20.000. Jual beli. Ini berapa harganya? Keluarkan uangnya 30.000 mana? Masih ada 30.000. Ya, kasih pedagangnya. Mana harga 30.000? Ambil satu dulu. Ambil. Ya, terus harga 10.000. Siapa bawa 10.000? 5.000-an dua bisa. Yang apa aja udah ambil. Terus ini harga 20.000. Terus 100. Ada kembalian? Bisa pakai Mira 20.000-an itu bisa dipinjam dulu. Ambil dulu itu. Ya. Nah, sudah bisa anak-anak? Sudah. Kelompok sini dulu untuk menyampaikan artikel tentang masyarakat ke depan. Siapa yang mewakili? Naura? Perhatikan ya. Saya dari kelompok auditori akan membacakan artikel tentang sejarah uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang.
dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai. Tepuk tangan. Nah, sekarang ke kelompok visual. Silakan siapa yang mewakili? Saya dari kelompok visual akan memperlihatkan nilai mata uang. Ini adalah mata uang Rp20.000. Ini adalah mata uang Rp50.000. Ini adalah mata uang Rp100.000. Ya, tenang. Kita perhatikan ke depan. Kita nyanyi sama-sama ya, biar tidak mengantuk siang hari. Kalau kau cinta rupiah bilang oke. Oke, Kalau kau bangga rupiah bilang oke. oke, Kalau paham rupiah, mari kita katakan aku cinta bangga paham rupiah. oke. Ulang ya, semua nyanyi ya, guru aja yang nyanyi ya. 3, 2, 1, mulai. Kalau kau cinta rupiah bilang oke, oke. Kalau kau bangga rupiah bilang oke, oke. Kalau paham rupiah, mari kita katakan aku cinta bangga paham rupiah. Oke. Ya, tepuk tangan. Sekarang kita akan melakukan teknik stop, di mana teknik adalah penyandaran nafas. Stop hentikan apa? Duduk yang bagus, relax. Kalian berhadapan bisa, berhadapan dengan kelompok bisa. Ya, berhadapan. Nah, sekarang teknik hentikan sejenak kegiatan, tutup mata kalian. Nah, sekarang tutup mata kalian. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan udara nafas keluar. Udara nafas masuk melalui hidung. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita, Ibu akan sekarang berikan pertanyaan. Materi kebutuhanku, apakah Anda sudah paham dengan materi? Nah, sekarang Ibu akan kasih kertas, ya, dibagikan. Nanti anak-anak tulis di sini. Selesai menulis, anak-anak bisa menempelkan di papan refleksi. Ya, silakan yang anak sudah paham apa belum, silakan. Tulis ya. Tulis langsung, apakah sudah mengerti apa belum? Nanti tempel di papan refleksi. Nah, seperti ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah manfaat pembelajaran hari ini untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Silakan guru jawab.
Kalau penuh bisa di belakangnya ya. Apakah pembelajaran hari ini tentang apa pelajarannya? Terus yang kedua, apakah manfaat materi hari ini untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa biasanya? Dalam sehari-hari. Terus yang terakhir, bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Apakah senang, apakah sedih, apakah bagaimana? Silakan dijawab ketika ini ya. Yuk ya. Kita tempel di sana satu-satu ya, pelan-pelan. Yang rapi. Langsung kembali ke tempat duduk. Ya, di mana aja dari tempat kosong. Yuk. Halo Bu Komang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu ya. Gimana kabarnya Bu Komang? Kok hari ini kelihatannya kurang bersemangat? Ya, ini sedikit ada ketidakpuasan dalam hati saya setelah pembelajaran yang saya lakukan tadi, Bu ya. Nah, ini tujuan saya mengajak Bu Komang untuk ya bincang-bincang hari ini. Ya, karena saya ingin mendiskusikan bagaimana pembelajaran yang telah Ibu Komang lakukan. Baik, Bu ya, silakan apa yang ingin ditanyakan? Gini nih Bu Komang, bagaimana kesan Bu Komang setelah melakukan pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan? Kira-kira apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu Komang siapkan? Tadi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rancang dan benar-benar cukup antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya, Bu ya. Baik, Bu Komang, saya ucapkan selamat nih ya, karena pembelajaran yang Ibu rancang sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu sudah rancang juga ya. Bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah sudah cukup aktif dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran tadi sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran saya rancang. Murid-murid cukup aktif dan sangat berantusias dalam mengikuti pembelajaran itu ya. Oh, baik Bu Komang. Kalau boleh tahu nih ya, dari standar proses pembelajaran yang sudah kita miliki, bagian mana yang menurut Bu Komang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan yang bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saat ini, di mana setiap cara belajar mereka itu kan berbeda-beda, Bu ya. Jadi seperti sekarang kita bisa menggunakan pembelajaran yang sering kita sebut dengan diferensiasi. Oh, jadi Bu Man ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda. Apa indikator dari Ibu yang sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda? Dari segi indikator, semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah, di mana mereka sangat menikmati proses pembelajaran. Karena di sini prosesnya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dan kecepatan belajar mereka masing-masing untuk belajar. Ya. Baik, jadi indikatornya adalah semua murid Ibu sudah bisa memahami konsep yang sudah Ibu berikan atau ajarkan, dan mereka bisa menikmati proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Kalau boleh saya tahu nih, diinfokan dengan skala 1 sampai 10. Kira-kira sekarang ini Bu Mang berada di skala berapa? Sepertinya saat ini masih skala 7 rasanya, Bu ya. Oh, skala 7 ya. Bisa Bu Mang jelaskan bagaimana di angka tersebut pencapaiannya? Kalau di skala 7 itu rasanya saya hanya baru bisa memenuhi kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar, dan untuk kecepatan belajar masing-masing siswa itu belum terlalu maksimal ya.
terima kasih. Oke, kalau kedepannya itu Bu Mang ingin di skala berapa nih kalau boleh saya tahu? Saya sih pinginnya kalau bisa ya di skala 10 ya. Nah, luar biasa sekali Bu Mang. Ya, untuk berada pada skala yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa rencana Bu Mang ke depannya? Untuk mencapai rencana tersebut, mungkin saya akan merancang modul ajar yang dimana dikolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi dengan lebih baik agar bisa memenuhi kebutuhan murid belajar yang maksimal, sehingga kecepatan murid belajar murid dapat dipenuhi, dan mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, sehingga bisa anak-anak tuh antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Mang dari rencana yang sudah Bu Mang susun ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu nanti bisa terlaksana dengan lancar ya Bu Mang. Terima kasih Bu Dia atas motivasi dan doanya. Oh ya, terus ada satu lagi nih Bu Mang yang ingin saya tanyakan. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Mang dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu Mang buat? Untuk menjaga komitmen tersebut tentunya saya perlu dukungan dari dia sebagai teman sejawat, lingkungan sekolah, para guru dan staf, sehingga saya dapat bisa memberikan pembelajaran lebih baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan murid lebih maksimal lagi. Tentu saja Bu Mang, saya pasti akan selalu mendukung apapun yang Bu Mang susun dan Bu Mang rencanakan, apalagi semua itu kan untuk kepentingan murid-murid kita ya. Saya ingin pendidikan yang ada di sekolah kita itu bisa meningkat kepada murid-murid kita, juga akan sukses ke depannya. Baik Bu Mang, apa ada yang ingin Bu Mang sampaikan lagi pada saya? Rasanya sudah cukup Bu Dia, saya ucapkan terima kasih juga, sudah lega rasanya saya bisa berdiskusi tentang kendala-kendala yang saya hadapi di kelas. Dan mohon maaf sebelumnya saya mohon izin untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Mang, terima kasih dan tetaplah semangat dan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita semua. Terima kasih Bu Mang ya. Terima kasih.